Assalamualaikum. Kembali lagi di channel saya. Sebelumnya, yang belum subscribe, tolong subscribe dan aktifkan tanda loncengnya supaya kamu tidak ketinggalan cerita-cerita menarik dari saya. Dani keluar rumah dengan membawa 2 payung. 1 payung besar dan 1 payung kecil. Hujan mulai turun tatkala Dani berada di perempatan. Bodohnya aku, kenapa tidak tanya sama ibu di mana rumah ketua? Dani merutuki dirinya sendiri. Ia bingung di mana rumah ketua. Mau bertanya ke warga, pintu rumah-rumah sudah ditutup. Hari juga sudah semakin malam. Angin bertiup kencang. Hujan juga mulai turun dengan lebatnya. Harusnya aku mendengarkan ucapan ibu. Harus kemana lagi aku? Brak. 1 pohon berukuran besar roboh tak jauh dari Dani berada, membuat ia melompat dari tempatnya berdiri. Untung tidak mengenaiku. Dani mengurat dadanya. Payung yang dibawanya terbawa angin. Hanya tersisa 1 payung kecil. Dani membuka payung kecil. Tubuhnya basah karena payungnya tidak sepenuhnya menutupi tubuh Dani. Angin yang kencang lagi-lagi menerbangkan payung Dani hingga tubuhnya basah semua terkena guyuran air hujan. Dani menggigil kedinginan. Ia melihat 1 rumah yang tidak jauh darinya berada. Dani berlari ke rumah itu. Assalamualaikum. Dani mengetuk pintu dan mengucapkan salam. Tidak ada jawaban. Rumah juga dalam keadaan gelap. Mungkin tidak ada orang di rumah ini. Dani duduk meringkuk di kursi panjang yang ada di teras. Bibirnya membiru karena kedinginan. Brak. Pintu rumah terbuka sendiri. Dani terlonjak saking terkejutnya. Lampu di dalam rumah sudah menyala. Sepertinya ada seseorang yang telah menyalakan lampu. Permisi. Tak ada jawaban. Karena tak ada jawaban, Dani melangkah masuk ke dalam rumah. Remang-remang cahaya dari lampu minyak cukup membuat Dani bisa melihat isi dalam rumah. Ada foto seorang perempuan tengah memeluk seorang pria tua dan wanita tua. Mungkin mereka itu keluarga. Wanita muda yang ada di foto itu anaknya. Sedangkan pria dan wanita tua itu adalah kedua orang tuanya. Potret keluarga bahagia. Maaf, apa ada orang? Dani bicara dengan cukup keras. Tidak ada jawaban. Ada orang di sini. Dani setengah berteriak. Lagi-lagi, tak ada jawaban. Siapa yang menghidupkan lampu minyak jika tidak ada orang di rumah ini? Atau setelah menghidupkan lampu, orang itu lalu pergi? Karena tidak ada orang, Dani menelisik setiap sisi rumah. Biasa saja, tidak ada yang aneh dari rumah ini. Di atas lemari tua, Dani menemukan buku catatan kecil. Diambilnya buku itu, dibuka lembar per lembar buku itu. Dani berhenti sampai pada 1 tulisan yang menarik perhatiannya. Sabtu, 21 September 2015. Hidupku bagaikan di neraka, tinggal di desa ini. Mereka sangat kejam dengan teganya menghabisi calon suamiku untuk dijadikan tumbal. Sejak mengikuti Roro, mereka semua jadi hilang kewarasan dan mengikuti semua perintah Roro. Aku merasa tidak aman tinggal di desa ini. Aku ingin keluar bersama ibu dari desa ini, tapi aku tidak bisa. Siapa Roro? Ucap Dani. Akan kutanyakan pada Bella nanti. Duar. Suara petir menggelegar, memekakkan telinga. Cahaya kilat membuat keadaan rumah menjadi terang benderang dan penerangan akan kembali meredup bersamaan dengan hilangnya cahaya kilat. Kembali petir menyambar dan kilat menerangi dalam rumah. Tepat di saat itu, Dani melihat ada seorang perempuan berdiri di depan pintu penghubung ruang tamu dengan ruang belakang. Bersamaan dengan hilangnya cahaya kilat, perempuan itu pun menghilang dan akan muncul lagi ketika cahaya kilat menerangi.
Siapa kamu? Perempuan itu tidak menjawab. Ia menunduk dengan rambut panjangnya menutupi seluruh wajahnya. Bau perempuan itu bergetar. Ia menangis. Kenapa kamu menangis? Perempuan itu tidak menjawab. Ia terus saja menangis. Dani bingung tidak tahu harus berbuat apa. Akhirnya ia mendekati perempuan itu. Namun ketika Dani mendekatinya, perempuan itu menghilang. Saat itu juga Dani tersadar jika perempuan tadi bukan manusia. Dani beringsut mundur. Ia keluar dari rumah itu dengan membawa buku catatan di tangan. Dani nekat pergi dari rumah itu dengan keadaan guntur gemuruh di langit dan kilat menyambar-nyambar. Dani tidak peduli. Ia tidak mau tetap berada di rumah itu dan melihat penampakan. Lagi pula hujan tidak sederas tadi. Aku harus pulang, ucap Dani sambil memasukkan buku catatan kecil ke dalam kantong celananya. Gegas Dani berlari di tengah gelapnya malam menuju rumah. Ia masih ingat jalan yang ia lewati tadi walaupun gelap. Di sepanjang jalan, Dani bertemu banyak penampakan laki-laki dengan leher hampir putus dan juga tanpa kepala. Hantu-hantu itu menghadang jalan Dani. Mereka terlihat sangat sedih. Apa penyebab kematian mereka? Hingga kepala mereka hampir putus dan benar-benar putus. Kaki Dani gemetar. Ia dikeroyok hantu-hantu itu. Pergi. 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 Hantu-hantu itu menyuarakan Dani untuk pergi. Pergi kalian. Seorang melempar sesuatu ke arah hantu-hantu itu. Dani menoleh. Orang yang melempar sesuatu ke hantu-hantu itu rupanya Sarti, ibu mertuanya. Hantu-hantu itu menghilang setelah dilempar sesuatu oleh Sarti. Yang entah apa itu Dani tidak tahu. Kamu jangan sembrono. Sudah ibu kasih tahu. Jangan pergi. Bella lahir dan besar di sini. Dia tahu jalan pulang. Kamu hanya membahayakan dirimu sendiri. Wajah Sarti merah padam. Cahaya obor yang dipegangnya memperlihatkan wajah Sarti. Dani takut dengan kemarahan mertuanya itu. Wajah Sarti berubah seperti nenek-nenek saat marah. Dani mengucek matanya. Mungkin saja ia salah lihat efek terkena air hujan. Penglihatannya menjadi buram. Ayo pulang, atau kamu mau di sini sendiri, menjadi santapan hantu-hantu yang kelaparan itu. Sarti berbalik berjalan meninggalkan Dani. Tunggu, Bu. Dani berlari mengikuti Sarti. Ia tidak ingin menjadi santapan hantu-hantu seperti yang Sarti katakan. Ya ampun, Mas. Kamu dari mana saja? Aku khawatir banget sama kamu. Bella berlari mendekati Dani. Suamimu ini cari masalah, Bella. Sarti menancapkan obor di tempat obor itu biasa ditancapkan. Ia lalu masuk ke dalam rumah. Dani, sudah bikin ibu marah, Bella. Timpal Mbak Neni. Ia berdiri di pintu dengan melipat tangannya di dada. Iya, aku tahu Mbak. Maafkan aku. Tukas Dani. Tidak apa-apa, Mas. Kamu minta maaf saja sama ibu. Iya, Dek. Tapi aku takut. Wajah ibu serem pas marah. Kayak nenek-nenek. Mendengar ucapan Dani, Bella dan Neni saling berpandangan. Bella menaikkan satu alisnya, seolah paham dengan isyarat yang diberikan adiknya. Neni mengangguk. Ia lalu masuk ke dalam. Kamu ganti bajumu dulu, Mas. Dani mengangguk. Ia ragu melangkahkan kaki ke dalam rumah. Jangan khawatir, Mas. Kemarahan ibu karena takut terjadi sesuatu sama kamu. Lain kali kalau ibu bicara, diikuti saja perintahnya. Demi kebaikanmu sendiri. Iya, Dek. Aku paham. Tapi Dani menggantungkan ucapannya. Soal lukisan itu, Dani mengangguk. Lukisan itu sudah aku pindah ke ruang tamu, Mas. Sudah beres kan? Ayo masuk. Bella menarik tangan Dani. Mereka berdua masuk ke dalam rumah. Setelah ganti baju, langsung ke meja makan ya, Mas.
Aku tunggu di sana. Iya, Dek. Setelah mengganti pakaiannya, Dani menyusul Bella ke meja makan. Di sana sudah ada ibu mertua dan kakak iparnya juga. Duduk, Dani. Tita Sarti. Dani menarik kursi di sebelah Bella. Ia terlihat kikuk. Maafkan ibu, tadi ibu marah. Karena ibu mengkhawatirkan kamu. Desa ini banyak hantu berkeliaran di malam hari. Lain kali, tolong dengarkan ucapan dan pesan ibu. Baik, Bu. Dani salah. Maafkan Dani, Bu. Sudah, lupakan saja. Ayo kita makan. Tukas Sarti. Dani tidak terlalu berselera untuk makan. Melihat hidangan di atas meja hanya berupa bunga-bungaan. Sayur berbagai macam campuran bunga, lalapan bunga. Bahkan lauknya pun dari bunga yang dicampur tepung sejenis tepung terigu. Sarti, Bella, dan Neni begitu lahap memakan makanan berbahan utama bunga. Sepertinya mereka sangat menyukai makanan dari bunga-bungaan. Mas, kok nggak dimakan makanannya? Aku masih kenyang, Dek. Maaf, Dani. Ibu lupa. Kamu belum terbiasa dengan makanan ini. Masih ada singkong rebus, Bu. Ambil sana, Bella. Tita Nina. Baik, Mbak. Bella berdiri dari tempatnya duduk. Bella pergi ke dapur. Tak lama kemudian, ia kembali dengan sepiring singkong rebus. Diletakkannya singkong itu di hadapan Dani. Makan, Mas. Dani mencopot satu singkong rebus dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Dingin, tapi lumayan daripada bunga-bungaan itu. Jika bunga-bungaan itu bisa membuat awet muda seperti warga desa Kembang Rejo yang seolah menolak tua, tapi tidak untuk Dani. Aneh saja memakan bunga baginya. Roro itu siapa, Dek? Di sela-sela pembicaraan makan malam itu, Neni terbatuk-batuk. Bella dan Sarti menghentikan makan mereka dan menoleh kepada Dani. Kenapa kamu menanyakan itu, Mas? Aku hanya ingin tahu siapa Roro itu. Katakan, Dani, siapa yang memberitahumu tentang Roro? Desak Sarti. Aku menemukan buku catatan kecil di rumah yang terbengkalai di ujung sana, Bu. Buku catatan? Dani mengangguk. Boleh Ibu lihat buku catatan itu? Pinta Sarti. Sebentar, saya ambilkan dulu, Bu. Dani menarik kursinya dan pergi ke kamar. Tak lama kemudian, Dani kembali dengan membawa buku catatan kecil. Ini, Bu. Dani menyerahkan buku catatan itu kepada Sarti. Sarti membuka lembar demi lembar buku catatan itu dengan wajah serius. Dani, biarkan buku ini Ibu yang simpan. Kamu tidak tahu menahu tentang rumah terbengkalai di ujung sana itu, kan? Iya, Bu. Buku catatan ini milik Meli, wanita korban dari Roro. Calon suami dan ayahnya jadi korban ilmu hitam Roro. Setelah itu, Meli sendiri yang jadi korban Roro, dan ibunya Meli pergi entah kemana. Jelas Sarti. Kenapa tidak ada yang membantu Meli, Bu? Warga desa tidak ada yang bisa melawan kekejaman Roro. Hingga datang ketua yang menolong kami lepas dari kungkungan Roro. Roro itu benar-benar wanita jahat. Ucap Sarti berapi-api. Tangannya terkepal, wajahnya memerah. Roro itu wanita berbahaya, timpal Bella. Tapi arwahnya Roro tidak akan mengganggu kita sampai malam Jumat Kliwon. Neni kini ikut bicara. Arwah? Roro itu sudah mati. Iya. Dia akan kembali setiap malam Jumat Kliwon. Tepat di mana ia meninggal di malam itu. Ia kembali ke desa untuk meneror warga. Memang meninggalnya Roro itu seperti apa sampai dia kembali lagi? Roro meninggal dengan tubuh terbakar karena melawan ketua. Ketua dari ilmu hitam yang dianutnya.
Bulu-bulu halus di tubuh Dani berdiri mendengar cerita jika Roro akan kembali setiap malam Jumat untuk meneror warga. Astaga, besok sudah malam Jumat Kliwon. Neni menepuk jidatnya sendiri. Benar, ibu sampai lupa. Timpal Sarti. Pagi ini ketika Dani bangun, ia hanya sendirian di rumah. Tidak ada Sarti, ibu mertua dan juga kakak iparnya. Kemana mereka sepagi ini? Dani keluar dari kamar. Ia duduk-duduk di teras. Mungkin saja Bella, ibu mertuanya dan juga Neni pergi ke ladang. Kenapa tidak ada yang membangunkan Dani sama sekali? Sambil menunggu Bella dan yang lainnya pulang, Dani pergi ke belakang rumah, di mana terdapat beberapa tanaman singkong. Dani mencabut satu buah batang pohon singkong. Di dalam tanah tempat umbi singkong itu berada, Dani menemukan kain putih yang membungkus sesuatu. Diambilnya kain putih itu. Dahi Dani mengeringit. Ini bukannya kain kafan. Di dalam kain kafan itu terdapat selai rambut dan juga tulang. Dani kembali mengubur kain kafan berisi rambut dan juga tulang. Mencabut singkong dengan umbi yang besar-besar membuat Dani berkeringat. Ia berniat untuk pergi mandi. Sebelum ada yang memanggil namanya dan juga menirukan suaranya, Dani terlebih dulu pergi ke belakang kamar mandi. Daun-daun kering berserakan. Sepertinya Bella atau yang lainnya tidak pernah menyapunya dan membuat daun-daun kering itu menumpuk. Dani bergidik. Seandainya ular bersembunyi di dalam tumpukan daun-daun kering dan mematok kakinya, tamat sudah riwayatnya. Dani tertegun melihat rumput pohon bambu yang tumbuh subur, seperti ada sesuatu yang menariknya pergi ke sana. Tanpa sadar, Dani berjalan ke pohon bambu itu. Kini Dani berada di tengah-tengah tanaman bambu. Loh, kenapa aku bisa ada di sini? Ucap Dani setelah tersadar. Dani mengedarkan pandangannya ke seluruh sisi. Yang ada hanya pohon-pohon bambu sepanjang mata memandang. Keadaan di tengah pohon bambu gelap. Hanya sedikit cahaya matahari yang masuk melalui celah-celah daun bambu yang saling bertumpuk. Dani terkejut. Terdapat kuburan dengan kondisi yang cukup terawat. Kuburan siapa ini yang berada di sini? Brak. Tiba-tiba ada seseorang yang memukul Dani dari belakang. Mas, bangun mas. Suara Bella memanggil Dani. Sontak Dani membuka mata. Di hadapannya Bella menatap Dani cemas. Dani bangun. Ia memegangi kepalanya yang terasa sangat sakit. Apa yang terjadi padamu, Mas? Kenapa kamu ada di sini? Tanya Bella cemas. Dani melihat ke sekeliling. Kini ia berada di belakang rumah di antara tanaman singkong. Dek, kok aku ada di sini? Aku nggak tahu, Mas. Pulang dari musyawarah desa, aku cariin kamu di dalam rumah tidak ada. Pas aku cek ke belakang, kamu sudah tiduran di sini. Dek, di dalam pohon bambu itu ada kuburan yang cukup terawat. Kuburan siapa itu? Kamu masuk ke dalam rimbunnya pohon bambu itu, Mas. Bella terbelalak. Dani hanya mengangguk. Di dalam sana itu kuburannya Roro. Penduduk desa sengaja menguburkannya di sana supaya jauh dari jangkauan. Kenapa kamu nekat pergi ke sana, Mas? Aku nggak tahu aku kenapa bisa ke sana. Tunggu. Tadi kamu bilang kuburan itu terawat, Mas. Dani hanya mengangguk sebagai jawaban. Siapa yang sudah merawat kuburan itu? Selama ini tidak ada orang yang berani mendatangi kuburannya Roro, Mas. Lalu siapa orang yang berani masuk ke area pemakaman Roro? Dahi Bella mengernyit. Ia tengah berpikir keras. Ada yang memukul kepalaku dari belakang, Dek. Siapa, Mas? Tanya Bella antusias. Belum sempat aku menoleh, orang itu memukulku lagi hingga aku tidak sadarkan diri. Tahu-tahu sudah ada di belakang rumah. Bella melipat keningnya. Ia menyelami perkataan Dani. Bella? Sarti sudah berada di belakang Bella. Iya, Bu.
Kamu diminta ketua untuk segera kembali. Kenapa lama sekali? Ini Bu, Mas Dani pingsan. Ya sudah, bawa Dani masuk ke dalam dulu, titah Sarti. Baik Bu. Bella membantu Dani berdiri dan memapanya ke dalam. Ia lalu menceritakan kepada Sarti apa yang telah terjadi pada Dani. Sarti terkejut mendengar penjelasan Bella. Dani, lain kali jangan pernah pergi ke belakang sana apapun yang terjadi. Apapun yang kamu dengar, abaikan saja, pesan Sarti. Baik Bu. Ada apa Mbak? Sumia berdiri di depan pintu. Dani pergi ke tengah-tengah pohon bambu di belakang sana. Apa? Berani sekali kamu anak muda, tukas Sumia. Dani merasa lucu mendengar Sumia memanggilnya anak muda. Dari wajahnya ia tidak begitu jauh usianya dari Bella. Ya walaupun mungkin usianya sebenarnya sudah tua. Kenapa kamu tertawa? Sumia menangkap Dani tertawa kecil. Tidak, Bibi, bukan hal penting. Dasar pemuda aneh, ucap Sumia sewot. Berikan ini kepada ketua, Sumia. Nanti aku menyusulmu. Sarti memberikan Sumia bungkusan dari daun jati. Aroma anyir menguar dari bungkusan daun jati itu. Dani menutup hidung karena tidak tahan dengan baunya. Bau amis banget, Dek, ucap Dani kepada Bella. Sarti dan Sumia saling melempar pandang. Sementara Bella gelagapan harus bicara apa. Itu karena bau dari hati ayam yang dibungkus daun jati ini, tukas Sarti. Aku pergi dulu Mbak. Sumia pergi meninggalkan rumah Sarti. Banyak darah di lantai, bekas dari hati ayam yang dibawa Sumia. Dani mengerenyit. Sebanyak itukah darah dari hati ayam? Apa tidak dicuci dulu oleh ibu sebelumnya? Batin Dani. Sarti masuk ke dapur. Tak berapa lama, ia kembali menemui Dani dan Bella. Ibu pergi dulu ke aula. Nanti kalau Dani sudah baikan, kamu nyusul ibu ya. Iya Bu. Acara musyawarah desa pakai bawa-bawa hati ayam segala ya Dek? Tanya Dani. Iya Mas, jawab Bella gugup. Aku buatkan kamu teh ya Mas. Ada teh yang gak pahit waktu diminum Dek. Mas gak suka ya sama tehnya? Sebenarnya sih seger rasa tehnya Dek, cuma rasa pahitnya gak hilang-hilang. Aku buatkan kopi saja mau? Ya lebih baik aku minum kopi. Tunggu sebentar, aku buatkan dulu kopinya Mas. Bella berjalan meninggalkan Dani. Ia pergi ke dapur. Dani berada di ruang tamu sendirian. Lukisan perempuan yang ada di kamar telah dipindah Bella ke ruang tamu. Entah kenapa Dani selalu tidak nyaman dengan lukisan itu, yang sejatinya adalah benda mati. Tak lama kemudian, Bella datang membawa segelas kopi untuk Dani. Ini Mas kopinya. Bella meletakkan kopinya ke atas meja. Terima kasih Dek. Ada yang mau aku tanyain. Apa yang mau kamu tanyain Mas? Ucap Bella sambil menjatuhkan bokongnya ke kursi. Perempuan yang ada dalam lukisan itu siapa? Itu lukisannya mbah aku Mas. Aku merasa itu lukisannya memperhatikan segala gerak-gerikku Dek. Itu hanya lukisan Mas. Bella berdiri. Ia berjalan mendekati lukisan. Masa iya lukisan bisa hidup? Tapi aku merasa lukisan itu terkadang melirikku dan juga menataku tajam. Kamu benar-benar kecapean Mas. Aku panggilkan tukang urut mau? Kamu jadi suka berhalusinasi kan jadinya? Dani menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Ia merasa tidak berhalusinasi. Ia yakin lukisan mbahnya Bella seolah-olah hidup. Ia melirik dan menatap tajam. Tapi ya sudahlah, terserah Bella mau berasumsi apa. Aku ke rumah Mbak Ija dulu ya Mas, tukang urut terhebat di desa Kembangrejo ini. Tanpa menunggu jawaban dari Dani, Bella berlalu pergi. Tinggallah Dani sendirian di rumah. Ia membawa kopinya ke teras.
Lebih baik menikmati kopi di teras daripada di dalam rumah yang selalu diawasi oleh lukisan banyak Bella. Banyak orang berlalu larang di depan rumah Sarti. Mereka terlihat seperti terburu-buru, dan dari sekian banyak orang yang lewat, semuanya perempuan dan wajah mereka muda semua. Tidak ada yang tua. Terburu-buru sekali mereka ini. Ada apa ya? Gumam Dani. Dani berjalan ke jalan di mana banyak perempuan lewat di depan rumah. Mbak, maaf, kalau boleh saya tanya, kenapa terburu-buru? Ada ritual di balai kampung, jawab seorang perempuan berparas ayu. Ritual apa? Ritual Pani, diam, bentak perempuan yang berada di samping perempuan yang bernama Pani. Permisi. Perempuan itu menarik Pani, meninggalkan Dani dengan tanda tanya besar. Ritual apa yang dilakukan di balai kampung? Tadi Bella dan ibu mertua tidak mengatakannya. Dani bermonolog. Mas Dani, panggil Bella dari arah sebelah kanan Dani. Ia datang bersama seorang wanita yang juga masih muda. Dani mengernyitkan dahi. Ia belum pernah melihat perempuan itu sebelumnya. Mas, ini Mbak Ija yang akan mengurut kamu. Mari Mak, ke rumah, ajak Bella. Kedua wanita itu masuk ke dalam rumah, dengan Dani membututi mereka. Bella membentangkan tikar dari anyaman daun pandan di ruang tamu. Tikar yang sudah lama Dani tidak pernah melihatnya di zaman sekarang, tergantikan dengan tikar-tikar modern. Benar-benar tidak termakan zaman desa Kembangrejo ini. Mereka masih mempertahankan adat istiadat dan juga masih mempertahankan penggunaan bahan-bahan yang ada di alam. Mas, kamu tiduran di sini, biar Mak Ija mengurut kamu, tukas Bella. Dani menurut saja apa yang dikatakan Bella. Sementara Mak Ija memijat Dani, Bella duduk dengan gelisah, pandangannya menatap ke jalan. Mak Ija menangkap kegelisahan Bella. Pergilah, Bella, jika itu sangat penting. Bella memperhatikan Dani sebentar. Bagaimana aku meninggalkan Mas Dani, Mak? Tidak apa-apa. Bukankah kamu bilang tadi akan menyesal jika tidak menghadirinya? Tanya Mak Ija sambil memijat punggung Dani. Baiklah, Mak. Mas, aku pergi sebentar ya, pamit Bella. Ia lalu pergi tanpa menunggu jawaban dari Dani. Dani mengerutkan kening. Apa yang membuat Bella gelisah dan terburu-buru? Apa ada hubungannya dengan ritual di balai kampung? Aku tahu kamu penasaran dengan apa yang dilakukan istrimu dan orang-orang itu. Pergilah dan hati-hati dengan mereka, ucap Mak Ija yang seolah bisa membaca isi pikiran Dani. Maksud Mak? Aku tahu apa yang kamu pikirkan. Pergilah sekarang dan lihat apa yang dilakukan orang-orang itu. Baik Mak, tunggu sebentar. Dani masuk ke dalam kamar dan memberikan uang kepada Mak Ija. Tidak perlu kamu memberiku uang. Di desa ini, kami bertransaksi tidak memakai uang. Lalu saya harus membayar Mak Ija dengan apa? Bella sudah membayarku. Pergilah sekarang, atau kamu akan terlambat. Iya Mak, saya pergi dulu. Dani pergi meninggalkan Mak Ija. Wanita itu tersenyum simpul melihat Dani pergi. Di tengah jalan, Dani baru ingat, ia tidak tahu ada di mana balai kampung desa ini. Kenapa aku tidak tanya ke Mak Ija di mana letak balai kampung? Gumam Dani. Dani terus berjalan tanpa ia tahu di mana letak balai kampung. Apa tempat yang aku kira gedung olahraga itu ya? Tempatnya lumayan luas dan cukup menampung banyak orang. Gegas Dani pergi ke tempat yang ia kira gedung olahraga. Sesampainya di sana, sepi. Tidak ada seorang pun yang berada di gedung itu. Dani berbalik dan akan pergi meninggalkan tempat itu. Namun sebelum ia pergi, hembusan angin bertiup dari arah dinding-dinding yang terdapat banyak lukisan. Angin itu membawa aroma anyir. Dani menengok ke belakang. Ia baru sadar jika di depan sana terdapat sesaji dengan berbagai bunga terletak di kiri dan kanannya. Ada satu mangkok besar dengan ukiran unik di sana. Dani celingukan,
memastikan ada orang atau tidak seperti tempo hari. Ia ketahuan mengambil cincin permata berwarna biru yang indah, sampai Sumia dan orang yang dipanggil ketua marah besar kepadanya. Sumia dan ketua tidak mengatakan kepada Bella dan Sarti apa yang telah Dani ambil di tempat itu. Sumia hanya mengatakan jika Dani telah datang ke tempat itu. Setelah dirasa aman, Dani berjalan mendekati dinding yang terdapat lukisan perempuan sedang melakukan sejenis pemujaan. Aroma anyir semakin menusuk indera penciuman Dani begitu ia mendekati dinding yang di depannya terdapat sesajen. Dani mual menyium bau anyir yang semakin menjadi, namun rasa penasaran tidak menyulutkan niatnya untuk keluar dari tempat itu. Sebelum ia tahu dari mana bau anyir itu berasal, Dani terkejut. Rupanya bau anyir itu berasal dari mangkuk besar dengan ukiran unik yang terdapat di antara sesaji. Bola mata Dani membulat sempurna. Di dalam mangkuk itu terdapat cairan berwarna merah serupa darah. Ya, pasti itu darah. Untuk apa darah sebanyak itu diletakkan di tengah-tengah sesaji? Darah apa itu? Dani yang fobia darah gemetar. Ia tidak bisa melihat darah. Sampai tanpa sengaja Dani menyenggol mangkuk itu dan membuat isinya tumpah ke lantai. Darah itu juga mengenai celananya. Dani berlari meninggalkan tempat itu. Tidak ingin ada yang tahu jika dialah yang sudah menumpahkan darah di mangkuk itu. Dani berlari tak tentu arah, hingga akhirnya ia mendengar suara aliran air dari sebelah kirinya. Benar saja, tak jauh dari Dani berdiri, terdapat sungai kecil dengan aliran sedang. Dani pergi ke sungai untuk membersihkan celananya dari darah. Yang masih penasaran, lanjut ke part selanjutnya. Dan jangan lupa aktifkan tanda loncengnya dan subscribe. Assalamualaikum.